认识耶稣是我一生最美的祝福。我要称颂耶和华，称颂他的圣名。Mengenal Yesus adalah berkat terindah seumur hidupku. Aku mau memuji Tuhan, memuji namanya yang kudus. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Hanya oleh anugerahnya kita dapat kembali beribadah pada kesempatan hari ini. Walau masih dalam keadaan yang terbatas, masih di tengah situasi ekonomi yang tak menentu, atau di tengah kelemahan tubuh yang harus kita alami, tetap arahkan hati dan pandangan kita pada penyertaannya yang tiada berkesudahan. Saya pribadi percaya, di saat harus melewati masa-masa sulit, Tuhan tidak membiarkan umat-Nya sendiri, melainkan bagai gembala yang menyertai domba-dombanya. Penyertaan Tuhan memampukan kita melewati berbagai berkat. Mari saat ini kita siapkan waktu terbaik dan ruang hati kita untuk beribadah kepada-Nya. Ia Allah yang baik, yang mengasihi kita yang mudah berdosa ini. Kasih-Nya sungguh tiada duanya. Mari kita angkat pujian, kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada, belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau
Mari saudara, kita mau satu di dalam doa. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk anugerah kami dapat kembali beribadah walau di tengah keadaan terbatas ini. Kiranya Kau berkenan atas setiap kami senantiasa Tuhan, sehingga walau kami masih terbatas untuk beribadah di rumah-Mu bersama dengan saudara-saudari kami, namun tiada hal yang dapat membatasi hubungan kami dengan-Mu. Kasih-Mu yang besar senantiasa memberi kami pengharapan untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Tolong mampukan kami untuk menghargai dan memaknai besarnya anugerah-Mu. Tuhan, kami percayakan waktu ibadah kami, entah kami secara pribadi sendiri atau bersama dengan keluarga kami. Tolong pimpin jalannya ibadah ini, kiranya dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu atas gereja-Mu GGPHK. Tuhan yang senantiasa memakai anak-anak-Mu yang melayani ibadah online ini. Mengingat untuk hamba-hamba-Mu yang menyampaikan firman, juga Tuhan memimpin untuk anak-Mu yang mempersiapkan video. Kami percayakan agar semua ini berkenan memuliakan nama-Mu, dan berkat-Mu boleh dirasakan oleh segenap jemaat-Mu. Terima kasih Allah Bapa. Kami mulai persekutuan dan ibadah ini hanya di dalam nama-Mu yang indah, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita angkat pujian yang berkata Allah sanggup. Mari kita semua menyanyikan pujian yang berkata, Allah sumber kuatku. Katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya
Shalom saudara, tidak terasa sudah 2 bulan sejak 15 Maret terakhir kita beribadah bersama di gereja. Sudah banyak hal tentunya yang kita alami, menjadi catatan kita masing-masing. Ada suka duka, ada sedih, ada sulit, ada susah, bahkan sesak. Ada juga senang dan sukacita yang sejati karena Allah Immanuel yang tidak berhenti sedetik pun menyertai kita. Dia menyediakan dan mencukupkan keperluan kita. Puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan karena Dia telah menyatakan kepeduliannya kepada jemaat HK. Kita juga sudah merayakan kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis 21 Mei yang lalu. Salah satu yang dijanjikan Tuhan Yesus, Dia naik ke surga mengutus Roh Kudus kepada kita. Dan hari pencurahan Roh Kudus akan kita rayakan pada minggu depan 31 Mei 2020. Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, tak henti-hentinya kami menaikkan syukur kami kepadamu Bapa, oleh karena penyertaan dan juga kepedulian Tuhan yang nyata kepada kami dan seluruh jemaat HK. Kami juga bersyukur di tengah-tengah pandemi ini Engkau tetap menyertai setiap anak-anak-Mu. Berikan kesadaran penuh kepada kami, agar supaya kami tetap mentaati peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dan berikan kepada kami disiplin hidup untuk menjalani kehidupan sebagaimana semestinya. Dan kami boleh diam di rumah dengan tidak mengurangi antusias kami untuk menjalin relasi yang dekat dan intim dengan Tuhan. Sehingga kami semakin mengalami Engkau, semakin mengenal Engkau, semakin melihat kebesaran-Mu di dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini kami boleh bersama-sama beribadah dengan satu tema yang akan hamba angkat, yaitu kuat dan teguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mempertaruhkan pembacaan firman-Mu dan juga perenungannya ke dalam tangan Tuhan sendiri. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Roh Kudus menuntun agar supaya dapat menguraikan dengan jelas dan setiap saudara kami dapat memahami dan mengerti. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama membaca dari 2 bagian firman Tuhan. Yang pertama adalah Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat ke-8. Kemudian dari surat Efesus pasal yang ketiga ayat 16 sampai 19. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bagian kedua, Efesus 3 ayat 16 sampai 19. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah.
Saudaraku yang kekasih, di dalam surat Efesus pasal 3 ayat 16, di situ dikatakan kalimat terakhir, oleh rohnya di dalam batinmu. Batin yang diteguhkan oleh Roh Kudus berarti semua perasaan, pikiran, dan maksud kita makin lama makin tunduk kepada pengaruh dan pengarahnya, sehingga roh dapat menyatakan kuasanya melalui kita. Dalam perikop ini, Roh Kudus menguatkan dan meneguhkan memiliki maksud dan tujuan. Yang pertama, supaya Kristus dapat diam di dalam hati kita. Itu yang jelas dinyatakan dalam Efesus 3 ayat 16 dan 17 tadi. Kehadirannya dirasakan, penyertaannya dialami, kuasanya meneguhkan. Dan kita yang hidup dalam roh tidak hidup menurut daging, tetapi hidup menurut roh. Hidup karena kebenaran. Itu Paulus menjelaskannya di dalam surat Roma pasal 8 ayat 9 dan 10. Menguatkan dan meneguhkan memiliki maksud dan tujuan yang kedua, supaya kita berakar di dalam kasih yang sungguh-sungguh kepada Allah, Kristus, dan sesama manusia. Agar supaya kita suka akan perkataannya dan perintahnya, suka hidup mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya. Tiada hari tanpa membaca firman-Nya. Kesukaannya adalah Tauratnya atau firman-Nya. Mau dan suka mempraktekkan firman-Nya. Semakin mempraktekkan, semakin mengalami Tuhan dan mengenal Tuhan dengan lebih dalam. Menguatkan dan meneguhkan memiliki maksud dan tujuan yang ketiga, supaya kita dapat memahami di dalam pikiran dan mengalami di dalam hidup kasih Kristus kepada kita yang begitu panjang, lebar, tinggi dalamnya. Jadi kasih Kristus bukan sekedar kasih seperti kita kepada sesama, atau seperti kita kepada orang yang dikasih, atau kasih hanya demi kepentingan tertentu. Kasih Tuhan begitu luas, begitu luar biasa. Maksud dan tujuan yang keempat, supaya kita dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Bukan sekedar, tapi seluruh kepenuhan, yaitu supaya kehadiran Allah sedemikian memenuhi kita, sehingga kita mencerminkan dari batin kita kodrat dan sifat yang dimiliki Tuhan Yesus Kristus. Karena memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi saudara, kuat dan teguh itu amat penting. Terlebih dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang sedang kita alami saat ini. Kadang kita takut tertular. Saking ganasnya virus corona ini membuat negara maju pun kewalahan. Hari Senin saya mendengar berita dari Surabaya. Seorang dokter senior meninggal karena COVID-19 dan menyusul istrinya yang juga dokter dinyatakan positif dan tertular dan sedang dirawat di rumah sakit di Surabaya. Hal ini menyatakan bahwa sekalipun dokter tidak bisa mengatasi hadirnya COVID-19 itu. Manusia begitu rapuh dan lemah.
Ada siapa di antara kita yang tidak gentar dan takut melihat COVID-19 ini? Apalagi diperparah dengan kondisi ekonomi yang runtuh. Tidak ada kepastian dan jaminan untuk hari esok. Seperti 2 minggu yang lalu, Muse mengangkat tema tentang hidup yang diinspirasi dari cuplikan konglomerat Tiongkok Jack Ma. Beliau mengatakan jangan berkata soal harapan masa depan. Yang penting tahun 2020 ini kita semua harus bisa bertahan hidup. Saudara, kita semua juga ingin bertahan hidup. Minggu lalu saya sudah katakan, hidup sebagai orang percaya yaitu pastikan kita sudah memiliki hidup yang kekal. Saat kita memiliki hidup yang kekal itu merupakan jaminan bahwa kita ada di tangan Tuhan. Sekarang lalu bagaimana agar supaya kita tetap kuat dan teguh menghadapi kesulitan yang sedang menghadang kita? Paulus berdoa kepada jemaat di Efesus supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Muse ingin mengutip kalimat Paulus untuk mendoakan saudara sekalian agar kita semua dapat kuat dan teguh melewati ujian ini. Orang yang kuat dan teguh baru bisa melakukan perkara besar. Kalau tidak kuat, tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi perkara besar. Sekalipun di dunia banyak yang mengklaim atau menganggap diri adalah hebat, besar, pinter, jagoan, tetapi sesungguhnya di hadapan Tuhan kita sama. Tidak ada apa-apanya, nothing. Muse teringat dengan seorang yang menuliskan lagu yaitu Emisen. Di awal kalimat beliau menuliskan seperti ini. Saat aku berdiri di pantai, aku baru menyadari bahwa diriku kecil nyaris tak nampak. Saat aku mendaki puncak gunung tertinggi, baru tahu langit begitu sangat tingginya. Cakrawala yang begitu besar, aku sungguh amat sangat kecil. Seperti debu tertiup angin, tak jelas entah kemana. Ungkapan ini benar, saudara. Manusia itu lemah, tak berdaya, dan tak ada apa-apanya. Saat pandemik ini, semua terbuka dan terpapar dengan jelas. Tidak ada seorang pun yang dapat mengklaim bisa mengatasinya. Saudara, orang yang kuat bukan karena kekuasaan, bukan karena keahlian, bukan karena posisi, bukan juga karena kekayaan. Tuhan mengizinkan terjadinya pandemik, sepertinya Tuhan berbicara dalam bencana ini. Bahwa kebesaran sebuah bangsa, kekayaan sebuah negara, dan keahlian para profesional tidak berdaya menghadapi pandemik ini. Manusia betul sangat lemah dan tidak mungkin sanggup melakukan segala hal tanpa campur tangan Tuhan. Sehingga tidak seorang pun yang boleh sombong. Manusia butuh penolong, butuh Roh Kudus. Manusia butuh Tuhan, tidak terkecuali. Tuhan menyatakan bahwa Dia satu-satunya Allah yang Maha Kuasa. Allah Sang Penolong yang sanggup
memberikan kekuatan dan peneguhan kepada kita. Saudara, perlu kita sadari dan pahami bahwa Yesus Kristus adalah hadiah terbesar untuk kita. Yesus Kristus memberikan Roh Kudus sebagai kado buat kita. Sudahkah kita menerimanya? Orang Kristen harus memiliki kekuatan rohani. Kekuatan rohani bukan karena sudah ke gereja, bukan karena sudah melayani, mengikuti kelas pembinaan, mengikuti retreat, atau belajar teologi sekalipun. Kuat dan teguh rohani bisa didapat karena satu, percaya. Ketika kita percaya dan menerima Yesus secara pribadi, Yesus Kristus adalah hadiah terbesar untuk kita. Sudahkah Anda terima? Dan tunduk. Artinya bersedia hidupnya diintervensi oleh Tuhan. Bukankah saya tadi katakan Yesus Kristus memberikan Roh Kudus sebagai kado buat kita yang percaya? Ketika Roh Kudus diam dalam hidup kita, kita tunduk kepada pimpinan Roh Kudus, sehingga kita dipenuhi Roh Kudus. Kita akan menerima kuasa yang memberikan kita keberanian, kegairahan, semangat juang, rajin, percaya diri, dan tentunya hikmat. Dapat membedakan yang benar dan yang salah, yang baik dan yang jelek. Saudaraku yang kekasih, kalau selama hidup ini saudara belum dicelikan, datanglah kepada Dia. Pertaruhkan hidupmu kepada tangan Tuhan yang berkuasa. Terimalah Roh Kudus dan tunduk atas pimpinannya. Saudara akan semakin kagum melihat kebesaran Tuhan dan cinta kasih-Nya kepada kita sekalian. Untuk mengakhiri perenungan kita pada hari ini, saya mengambil contoh kisah seorang perempuan yang sakit pendarahan selama belasan tahun. Awalnya perempuan ini mengandalkan diri, mengandalkan tabib atau dokter, mengandalkan kekayaannya, sehingga dia rela kemanapun pergi untuk berobat. Tentunya dia karena banyak uangnya. Dalam benaknya dia hanya berharap ada tabib bisa mengobatinya. Dalam pikirannya hanya pikir dia punya uang untuk dapat mengobati penyakitnya. Tetapi semuanya sia-sia. Bahkan dicatat di dalam Alkitab, sampai segala kekayaannya sudah habis. Disitulah perempuan ini baru sadar. Dia pernah mendengar seorang Yesus yang bisa menyembuhkan. Timbul suatu iman dan percaya di dalam dirinya. Dia hanya berpikir, andai kata aku pegang saja jubahnya, aku akan sembuh. Artinya dia pikir, ketika aku memegang jubah Yesus, ada kuasa Tuhan Yesus yang mengalir dalam hidupku, yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup memulihkan secara sempurna.
Dan iman yang sedemikian hanya bisa terjadi ketika dia sudah hancur dan mengakui dirinya tidak ada apa-apanya. Manusia lemah, manusia butuh Tuhan. Jangan lagi kita berpikir andalan kita kepada sesuatu, seseorang, atau siapapun. Ada banyak orang tua hanya mengejar nilai. Ada banyak orang tua tidak mengutamakan akan kerohanian anak-anaknya. Ada banyak orang yang tahu kebenaran tetapi lupa mempraktekkannya. Ada banyak orang tidak punya kepekaan karena dia tidak membiarkan Roh Kudus berkuasa. Saudaraku yang kekasih, hari esok belum tentu lebih baik. Itu sebabnya mari kita pegang erat-erat tangan Tuhan Yesus. Iring Dia. Sungguh-sungguh percaya dan juga tunduk kepada pimpinannya. Agar kita betul-betul dinyatakan sebagai orang percaya yang kuat dan teguh. Sehingga kita boleh melewati ujian ini dengan berkemenangan. Kiranya Tuhan boleh memberkati akan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami bersyukur kepadamu. Kami mempertaruhkan akan firman kebenaran ini, boleh menolong, boleh mengingatkan, boleh juga membuat kami sadar bahwa kami adalah manusia lemah yang membutuhkan Engkau. Butuh Tuhan, butuh Roh Kudus yang dapat menguatkan dan juga meneguhkan. Terima kasih Bapa di dalam surga, karena kami masih bisa menyapa Engkau di dalam Yesus Kristus. Kami mempertaruhkan kebenaran firman-Mu ini. Biarlah Roh Kudus terus bekerja di dalam setiap anak-anak-Mu yang menyimak dan mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari bersama kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita semua mengangkat pujian yang berkata, semua baik. Kita katakan, dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Saudara, pada akhirnya mari kita bersama-sama mengarahkan hati kita dan menerima berkat dari Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya! Puji Tuhan! Amin.